What's good internet, it's your boy Statement back with another video. Di video hari ini gue akan ngebahas 3 hal. Yang pertama adalah kenapa gue nggak nyenggol-nyenggol orang lagi di internet. Kenapa gue nggak peduli views gue itu turun sampai anjlok kayak gini. Dan yang ketiga gue pengen share sama kalian berapa sih pendapatan AdSense dari YouTube. So let's get right into it. Yang pertama, kenapa gue nggak nyenggol-nyenggol orang-orang lagi di YouTube. Buat yang nontonin gue dari lama, mungkin kalian tahu kalau dulu itu gue terkenal karena gue suka bikin reaction video yang nge-roast dan nyikat orang-orang cringe di YouTube abis-abisan. Well, at least yang menurut gue cringe. And I did that one because gak ada yang nonton video YouTube gue at the time, and I just do it for fun. Bikin reaction video itu and making fun of it was fun. Dan gue bikin video itu tanpa maksud untuk menjatuhkan orang yang gue react. I just made that because I think that was funny. So kalau masih ada yang tersinggung sama video-video yang udah pernah gue buat di masa lalu, I apologize. I wasn't doing it to hurt anyone. I just honestly thought it was hilarious. I apologize if you don't share my sense of humor. Dan alasan yang kedua kenapa gue nyenggol-nyenggol orang dulu, sebenarnya karena gue pengen bereksperimen. Mungkin yang nontonin gue dari lama juga udah pernah tahu ya, karena gue udah pernah bikin video tentang ini juga, klarifikasi video kenapa gue nyenggol-nyenggol orang. Yang pertama, gue bikin video ini, alasan pertama tadi karena humor, karena gue pengen ngelawak dan nge-roasting orang aja. Dan karena gue sering bikin video-video itu, gue ngeliat, wah ini video-video seperti ini kok performance-nya bagus ya. Apakah memang betul orang-orang itu memang sukanya yang seperti ini gitu loh. Dari situ gue terkonseplah sebuah ide dan sebuah skenario. Oke, gimana kalau misalnya kita bikin video eksperimen, kita senggol aja orang yang jauh lebih terkenal dari kita, dan apakah hal tersebut akan mendatangkan views gitu loh. Apakah itu yang dikonsumsi sama orang-orang Indonesia? Apakah itu yang dicintai sama orang-orang Indonesia? Dan ternyata betul guys. It was meant to be comedy. Tujuan gue ya sebenarnya cuma ngebodor aja, roast comedy, you know. Jadi itulah dua alasan kenapa gue suka nyenggol-nyenggol orang dulu. Yang pertama ya tujuan gue maksudnya bercanda, it's just my weird sense of humor. Dan yang kedua ya untuk bereksperimen itu, dan ternyata terbukti kan gampang sekali mencari views dan mencari exposure itu. Serang aja orang yang jauh lebih tinggi dari kalian. I'm joking, don't do that. Masuk ke poin gue selanjutnya, kenapa lu jangan ngelakuin ini? Because it's exhausting man. Awalnya sih seru ya, kayak lu senggol-senggol orang sana sini, and then you get the exposure and you get to have fun with the comments. Gue gak akan bohong, emang seru aja to get all that attention dan kayak dapetin hate comment dan ngedapetin kayak apa ya, ancaman mau dibunuh, diajakin berantem segala. It's so hilarious. Dulu tuh bisa ada ya at least 10 orang lah tiap hari ngancem gue atau ngajak gue berantem atau ngehina-hina gue di DM. It's funny, ngejabarinnya seru zaman itu. But as I grow older, it gets exhausting karena gue udah gak punya waktu lagi untuk ngelayanin hate comment atau ajakan berantem or whatever itu, dan udah gak menarik lagi aja buat gue. It's not interesting anymore. Dan tujuan gue bikin YouTube channel juga bukan buat nyenggol orang sana sini. Tujuan gue bikin video YouTube is to have fun. I like making videos. Gue suka banget kamera, gue suka production video. Dan yang nontonin video-video gue dari lama juga pasti ngerasain banget perbedaan kualitas produksian video gue dari awal pertama kali gue nge-vlog to the point where I'm at right now. Dan 90% itu gue kerjain semuanya sendiri dari awal gue bikin YouTube sampai sekarang. Everything I do by myself. Dan kalau misalnya gue nggak ada passion, gue nggak ada cinta terhadap video making dan kamera, you're not gonna see this progress. So intinya kenapa gue nggak nyenggol-nyenggol orang lagi, karena udah nggak seru aja buat gue. Dan gue udah nggak mau lagi mendapatkan exposure dan views dengan nyenggol-nyenggol orang, cause it's nggak penting. Gue lebih suka nyenggol orang di depan mukanya. Dan poin kedua dan ketiga ini agak berhubungan nih. Kenapa gue nggak peduli views gue ngedrop dan berapa penghasilan dari AdSense. Nomor dua, kenapa gue nggak peduli views gue ngedrop. Balik lagi ke poin yang gue udah sebutin di pertama tadi. I do this because I love cameras, I like making videos, I like talking to the cameras, gue suka public speaking. Jadi itulah kenapa gue masih nge-YouTube sampai sekarang walaupun views gue ngedrop. Mau views gue naik, mau views gue turun, ya bodo amat.
kepuasan yang gue dapatkan bukanlah ketika viewsnya itu luar biasa. Walaupun punya views atau punya video yang viral itu rasanya membanggakan banget. Lu bikin sesuatu dan orang klik sama yang lu bikin. Tapi yang lebih membuat gue dan mungkin banyak content creator lainnya lebih bahagia lagi adalah ketika lu bikin sesuatu yang sesuai dengan lu, sesuai dengan jati diri lu, sesuai dengan apa yang lu cinta, dan orang klik dan orang resonate with that, itu yang lebih membahagiakan lagi. Jadi ketika gue membuat video apa nih yang orang-orang nyuruh gue nyenggol-nyenggol orang lain lagi, ketika gue let's say bikin video itu dan gue dapetin views let's say 1 juta, versus gue bikin video sesuatu yang gue suka, let's say ada GoPro baru keluar atau ada kamera Sony baru keluar and I get to play with it, gue bisa mainin kamera dan itu mendapatkan views let's say 10.000, gue akan lebih bangga sama video yang 10.000 ini daripada sama video yang 1 juta ini. Dan video yang 10.000 viewsnya ini tentang hal yang gue suka akan jauh lebih gue inget daripada video gue yang 1 juta ini viewsnya ngeroast orang. Dan masuk ke pembahasan yang ketiga ini, berapa sih penghasilan AdSense dari YouTube sebenarnya? So kita mulai dari pertama kali gue main YouTube. Jadi gue main YouTube itu sekitar 4 tahun yang lalu. Konsep dari YouTube channel Statement Prod ini sebenarnya di awal adalah interview orang-orang di jalan. Jadi tadinya gue pengen bikin interview orang-orang di jalanan, di Car Free Day gitu, tentang topik-topik atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, dan gue minta statement orang-orang. Itulah kenapa namanya Statement Prod. Itu gue main sekitar, I don't remember, kayaknya setahun deh. Kayaknya setahun awal itu bener-bener ngevlog doang, dan itu bener-bener gak ada yang nonton, dan yang pastinya juga jadinya gak ada ads-nya sama sekali, gak ada AdSense-nya sama sekali. So tahun pertama YouTube 0, dan tahun kedua vlog gue udah mulai ada yang nonton, ya ratusan, konsisten upload hampir setiap hari, yang nonton ratusan, masih 0 itu tahun kedua. Dan akhirnya gue mulai bikin video-video reaction, dan disinilah dimana itu semuanya dimulai. Views mulai naik, dan akhirnya monetization nyala. Jangan tanya gue gimana cara nyalain monetization dari YouTube, karena gue juga nggak tahu gimana caranya. Itu tiba-tiba nyala sendiri setelah gue request. Setelah nyala monetizationnya, itu mungkin ada 1 juta yang udah kekumpul. Dan itu pendapatan pertama gue dari YouTube 1 juta. Kemudian gue lanjutin tuh bikin reaction videos, dan nggak cuma reaction videos doang, gue juga tetap lanjutin vlognya kadang-kadang. Dan sampai waktu itu gue bikin video, mungkin teman-teman juga ada yang tahu gue dari video ini, Get Abs in 13 Days. Itu video for whatever reason viral banget, sampai 2 juta lebih yang nonton. Dan itu juga menjadi pemasukan AdSense gue yang lumayan gede. Sempet ada setahun itu video at least ngasilin gue 1,5 juta video itu doang ya. Dari situ gue lanjut having fun, bikin-bikin video yang gue suka. Mulai banyak orang datang ke gue untuk collab dan lain sebagainya. Sampai crowd di Statement Prod ini udah kebentuk. Itu sebulannya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Dan itu pelan-pelan naik tuh, 1 juta, terus naik 2 juta, 3 juta, 5 juta, 7 juta. Dan akhirnya itu tertinggi pendapatan gue dari AdSense YouTube adalah ketika gue bikin series yang mungkin ngap-ngapan yang nonton video ini dari lama udah tahu, yaitu series Better Everyday. Nah ketika gue lagi rutin bikin series Better Everyday, daily vlog gue yang paling berhasil itu adalah AdSense tertinggi gue, yaitu dimana sebulan gue mendapatkan 17 juta dari YouTube. Nah, jadi di peak-peaknya channel YouTube Statement Prod ini, ketika viewsnya sehari itu 30.000 sampai 35.000 per hari ya, tiap hari, itu gue bisa mendapatkan 10 sampai yang tertinggi itu 17 juta. I think for almost a year, hampir setahun itu setiap bulannya gue mendapatkan hasil seperti itu. Tapi dengan berubahnya CPM-nya dan berubahnya algoritma dan segala macamnya itu, pelan-pelan ya memang income dari AdSense ini turun. Dan dengan turunnya views gue juga, turun juga AdSense-nya. Sampai ke sekarang, ini adalah income YouTube terendah gue selama, bikin-bikin video di YouTube ini. Bang, kenapa nggak lu tunjukin aja creator studio lu, AdSense-nya berapa di situ? Gue mau aja sih sebenarnya tunjukin itu, tapi dari yang gue tahu nih, kalau misalnya gue share sama kalian atau gue screenshot YouTube analitik gue yang ngasih lihat income gue dari AdSense, itu katanya videonya bakal di take down. Jadi itulah kenapa nggak gue share. Jadi ya begitu sekarang. Sekarang tuh pendapatan dari AdSense sekitar 500.000 sampai 1 juta. Jadi dari mana dong ngasilin duit dengan bikin video? Well, obviously
ada alternatif lain di mana kalian bisa ngasilin dari bikin video online, dari bikin video digital ini. Kalian bisa mendapatkan pemasukan dengan brand deals, kerjasama dengan brand, bisa itu product placement atau campaign. Bisa juga kalian jadi content creator sebuah brand, itu bakal lebih banyak ngasilin kalian pemasukan daripada ngandelin AdSense. Terus kalian juga bisa bikin merchandise kalian sendiri, kalian bisa bikin brand kalian sendiri. Dan itu juga yang gue lakukan dengan coffee shop gue, What's Good Coffee. Ya gue mempromosikan coffee shop gue secara tidak langsung dengan vlog ini gitu loh. At the end of the day, cara mendapatkan uang dari bikin video digital adalah untuk marketing. Either you market your own product or other people are marketing their products through you. So gimana bang caranya untuk ngedapetin brand deals ini? Gimana caranya supaya bisa kerjasama dengan brand? To be honest with you, I don't know. Gue hoki banget, gue beruntung banget bisa dipertemukan dengan orang-orang yang suka sama gue, suka sama video-video yang gue bikin, suka dengan production quality-nya atau dengan personality-nya gue, dan akhirnya gue diajak untuk bekerja sama. I'm just very lucky. And gue bersyukur tiap hari masih ada yang mau kerja sama gue. So mungkin yang bisa gue share sama kalian, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan kerjasama dengan brand, number one, that shouldn't be your goal. Goal kalian untuk bikin video YouTube bukanlah untuk dapat brand deals, unless maybe you're a company, then you know you have your own strategy. Tapi goals kalian, kalau misalnya kalian seorang individu, seorang kreator, untuk nge-YouTube itu harus adalah mengkomunikasikan apa yang pengen lu sampaikan ke dunia, whatever that may be. Bisa itu passion lu, kerjaan lu, hobi lu, whatever that is. Itu yang harus lu fokusin. Jangan fokus lu adalah mencari brand, karena ujung-ujungnya nanti juga lu gak bakalan dapet yang maksimal. Yang kedua, lu kembangin aja production quality video lu kembangin aja branding lu atau personality lu, karakter lu ini di YouTube seperti apa, lu kembangin yang kuat sampai dapet, bikin ciri khas lu. And then three, you know, jadi orang yang menyenangkan aja gitu loh. Kalau misalnya ketemu orang, ya yang sopan, yang ramah, and show them that you have value. Dan mungkin itu juga salah satu hal kenapa gue gak nyenggol-nyenggol orang lagi di internet gitu loh. Karena I don't want people to think that gue tuh aslinya emang begitu gitu loh. Tiap ada orang dikit senggol, tiap ada orang ini ngomongin di belakang. I'm not like that. Gue yang ada di video, si statement prot nih, kalau lagi ngeriak orang, lagi nyenggol-nyenggol orang, that's a character bro. That's not how I really am in real life. I'm very chill. Yang udah pada main ke What's Good Coffee, kalau gue lagi ada di What's Good dan lu lagi ke What's Good, lu ketemu gue, lu panggil gue, lu nyapa, I would come and hang out with you, ngobrol. Tergantung gue di situ lagi ngapain. Kalau gue lagi ngedit, ya sorry, mohon maaf, gue lagi ada kerjaan. Tapi kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain, I would talk to you, I would hang out with you, because that's what I do. Gue emang orangnya suka ngobrol sama orang lain. Itu juga mungkin salah satu alasan kenapa gue masih bikin video YouTube sampai sekarang. I like, replying to comments. Gue suka ngebalas-balasin komen orang-orang yang ngasih gue informasi-informasi baru, hal-hal yang belum gue ketahuin, orang-orang yang ngasih gue link meme, ngasih gue link lawakan-lawakan receh, ngasih gue, link-link hal-hal yang seru dan menarik. That's why I still do what I do until today. Wah gokil, ini video udah 22 menit gue nge-recordnya. Tadinya gue cuma pengen bikin ini singkat aja supaya gue bisa gabungin sama vlog. But this shit is too long man, it's just gonna be this one video. So, kayaknya sekian aja video hari ini. Thank you so much everyone for watching. I hope you guys enjoyed it. Comments down below, like, share, subscribe. Do what you gotta do. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace.